أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak melimpahkan rahmat kurnianya kepada kita, yang memberikan taufik hidayah beserta inayahnya, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini tiada bisa kita hitung banyak dan jumlah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sebahagian daripada nikmat yang diberikan Allah kepada kita pada hari ini adalah nikmat umur yang panjang, di mana saudara-saudari kita, adik-adik kita mungkin sudah duluan mereka dipanggil Allah, tapi kita sampai kepada hari ini, yaitu hari bulan Zulhijjah, hari Arafah. Dan kemudian Allah berikan kepada kita pada hari ini adalah nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, kesempatan dan kemuliaan, sehingga kita pada sore hari ini dapat bersama-sama berkumpul di rumah Ibu Shahibul Bait yang kita cinta ini dalam rangka melaksanakan ibadah rutin kita sebagaimana pengajian kita biasanya. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan datangnya beliau membawa ajaran dan syariat kepada kita sampai pada sore hari ini, sebahagian daripada ajaran-ajaran beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah dapat kita laksanakan. Dan kita berharap kepada beliau kiranya beliau nanti dapat membantu kita, di mana ketika itu tiada satu pertolongan yang dapat menolong kita, tiada satu bantuan yang dapat membantu kita. Yang kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Shahibul Bait di rumah yang berbahagia dan yang bertuah ini, dan yang kami hormati ibu-ibu saudara-saudariku sekalian seluruh jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, topik ceramah kita pada hari ini adalah tentang masalah puasa sunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "As-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu wa huwa li wa ana ajzi bihi." Kata Rasul, puasa itu adalah perisai atau benteng yang menghalangi hamba Allah, yang menghalangi manusia untuk masuk ke dalam api neraka. Kemudian katanya bahwa puasa itu kata Allah adalah untukku, kata Allah, dan aku yang berhak untuk membalasnya. Sedangkan besarnya pahala puasa itu luar biasa. Karena puasa itu kita katakan sejaknya terbit fajar sampai tenggelam matahari hampir 14 jam lamanya, luar biasa. Kalau satu hari, satu malam 24 jam, ini lebih satu hari. Dia 14 jam. Itulah yang akan kita tahan. Apa yang kita tahan dalam puasa ini? Menahan lapar, menahan haus, menahan pandangan mata, menahan pendengaran kuping, dan menahan lidah serta hati. Nah, itulah yang kita lakukan pada puasa ini. Makanya sulit untuk melaksanakan puasa, makanya pahalanya sangat besar. Allah yang berhak untuk membalasnya. Tak bisa digambarkan Allah macam mana besarnya. Tapi kalau ada pun dikatakan seperti puasa sunat itu, sekian balasannya, itu hanya sekedar yang dikatakan Allah hanya yang ringan saja. Namun ibadah atau pahala yang besar itu tetaplah Allah yang membalasnya. Karena puasa itu untukku dan aku yang berhak membalasnya, kata Allah. Ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, hari ini tepatnya adalah hari Arafah. Semalam adalah hari Tarwiyah, hari ini adalah hari Arafah, dan besok adalah 10 Zulhijjah. Nah, ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, satu hadis ada menjelaskan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sahih hadisnya. Man shoma Ramadana fi sabilillah ba'adallahu wajahahu 'anil nar 70 kharifan. Siapa orang yang berpuasa sunat satu hari saja karena mengharap ridha Allah,
maka Allah akan membalasnya dan Allah akan memalingkan dia dari api neraka selama 70 tahun. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Tapi memang puasa kita tuh adalah karena Allah. Jangan karena ulah. Nanti kau tak puasa aku hari ini. Ditanya ibu itulah kami ustazah tu. Puasnya kamu semalam hari Tarwiyah Arafah. Endak iyo kotoku membongak. Endak tidak kotoku malu aku. Ku bilang sajalah puasa. Tapi jangan karenanya sesuatu hal. Tapi adalah karena Allah. Saja aku puasa sehari mengharap ridho Allah. Lillahi ta'ala. Itu ya dia. Siapa orang yang berpuasa semalam dan hari ini ataupun dari awal dia puasa. Tapi memang mengharap ridho dari Allah. Makanya Allah akan membalasnya luar biasa. 70 tahun Allah akan palingkan wajahnya dari api neraka. Apakah puasanya itu puasa sunat hari Senin atau Kamis? Apakah puasanya itu 3 kali dalam 1 bulan? 13, 14, 15 hari bulan? Apakah dia puasanya puasa Asyura? Apakah puasanya puasa Dzulhijjah? Asalkan dia puasa sunat, tetap Allah palingkan dia dari api neraka selama 70 tahun. Kemudian di hadis lain dijelaskan. Siapa orang yang berpuasa pada hari Tarwiyah dan Arafah, Allah ganti dengan pahalanya selama 60 tahun. Dianggap dia melaksanakan ibadah dengan beribadah kepada Allah selama 60 tahun. Hanya bermodalkan 2 hari, Tarwiyah dan Arafah. Makanya siapa yang berpuasa dari semalam sampai hari ini, insya Allah di dunia Allah akan balas, di akhirat Allah akan balas tempatnya Nun, surga Jannatul Naim. Makanya Allah jelaskan dalam suratul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah tempatkan dia di dalam surga Jannatul Ma'wa. Kenapa mereka dimasukkan di dalam surga Jannatul Ma'wa? Nuzulam bima kanu ya'malun. Sebagai imbalan daripada ibadah yang mereka kerjakan semasa hidup mereka. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Satu hadis ada menjelaskan. Siapa orang yang berpuasa pada hari Tarwiyah dan Arafah, maka Allah ganti. Inilah dia yang dikatakan tadi, yang ini seringan-ringannya. Maka Allah hapuskan dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Itu yang ringan itu kata Allah. Itu yang paling ringan oleh. Kalau tidak tadi Allah ganti, palingkan kita dari api neraka selama 70 tahun. Dan Allah ganti menjadi pahala bagi kita puasa dengan puasa Tarwiyah dan Arafah itu 60 tahun ditetapkan Allah kita dalam keadaan beramal. Walaupun kita tak beramal, hanya puasa kita pada hari Tarwiyah dan hari Arafah. Kemudian dalam satu hadis lain dijelaskan, siapa orang yang berpuasa pada hari Arafah hari ini. Pada hari Arafah dapat dia menjaga lidahnya, dapat dia menjaga pandangannya, dapat dia menjaga pendengarannya, dan dapat dia menjaga hatinya. Kata Allah, maka Allah balas kebaikan perbuatannya, amal ibadahnya satu hari ini sampai kepada Arafah yang akan datang. Walaupun awak sudah mati, habis ini sekarang entah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tak sampai Arafah yang akan datang, tapi namun ganjaran pahala yang kita kerjakan itu Allah berikan kepada kita walaupun kita tidak berada di dunia. Luar biasa puasa ini. Nah, makanya ibu-ibu saudara sekalian, saya tak berhenti mengajak seluruhnya kepada seluruh keluarga kita, kepada seluruh jemaah kita mengerjakan puasa sunat itu. Karena tidak ada tara bandingannya, luar biasa pahala yang diberikan Allah. Makanya ibu-ibu coba kita bayangkan, kalau kita tak puasa 1 jam aja tak tahan kita menahan haus. Kenapa kita bisa puasa 14 jam sejak terbitnya fajar sidik sampai tenggelam matahari? Coba kita bayangkan. Tak terasa haus, tak terasa panas, cuma lunglai. Itu aja. Itulah diberikan Allah. Tidak lapar, tidak haus, cuma agak sedikit lemah. Wajar, karena nggak ada masuk yang makanan ke dalam perut kita. Kemudian usus kita bekerja agak pelan. Jadi lemah kita jadinya. Itulah dia. Tapi namun kita tak merasa lapar dan tidak merasa haus. Kadang-kala sampai kita mau berbuka puasa itu sudah mulai
Terakhir udah mendekati azan, kita tengok teh manis. Kita tunggu, masih bisa kita melaksanakan sholat, belum lagi makan. Coba. Masih kita tambah lagi waktu itu. Itu luar biasa. Makanya itulah kata Allah Ta'ala, maka orang yang melaksanakan puasa sunat itu luar biasa. 70 tahun Allah Ta'ala palingkan dari api neraka. Kalau kita pikirkan umur kita pun belum tentu sampai 70. Belum tentu umur kita sampai 70. Untuk kita lihat saat ini, udah kebanyakan di bawah 50. Satu-satu di atas 50. Tapi belum tentu sampai 70. Nah itulah dia. Tapi ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, memang pahala puasa ini luar biasa. Dalam satu hadis lain dijelaskan, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafaran. Surga itu merindukan 4 hal. Luar biasa. Surga juga merindukan orang yang melaksanakan ibadah. Yang pertama, talil Quran. Orang yang banyak membaca Al-Quran, Allah surga merindukan dia. Yang kedua, wahifzul lisan. Dapat dia menjaga lidahnya. Tak asik mengguncing orang, tak asik membuka aib orang, tak suka asik membicarakan, mengkatai, mengumpat, memuji. Nah itu dia, 2. Yang ketiga, wa yakulul ji'an. Surga merindukan orang yang banyak memberi makan orang yang lapar. Siapa itu? Orang yang rendah hati dan ringan tangan untuk memberi. Artinya banyak bersedekah. Rindu surga sama dia. Yang keempat, orang yang mengerjakan puasa. Kembali lagi kepada puasa. Siapa orang yang mengerjakan puasa sunat, maka surga sangat merindukan dia. Artinya surga itu cinta kepada orang yang melaksanakan puasa. Nah itulah dia. Makanya saya tak berhenti mengajak seluruh jemaah saya, terutama pengajian daripada Sakinah ini, karena saya anggap keluarga sendiri. Makanya ayo kita melaksanakan puasa sunat itu. Kalau nggak bisa setiap Senin, tak bisa setiap Kamis, minum 2 kali sebulan. Tak bisa 4 kali sebulan, 2 kali sebulan. Tak bisa 8 kali, 4 kali. Tak bisa 4 kali, pinomat 2 kali. Tak juga bisa 2 kali, pinomat 1 kali sebulan. Karena luar biasa pahala yang daripada puasa. Nah, ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Makanya puasa yang disunatkan Allah itu, siapa orang yang melaksanakan perintah Allah, maka Allah menjamin kehidupannya di dunia dan di akhirat. Allah berikan ganjaran kepada dia selama dia taat apa yang disuruh Allah itu, walaupun ibadah sunat. Allah berikan ganjaran kepada dia di dunia, membuat dia bahagia di dunia, membuat dia segala-galanya Allah akan berikan kepada dia dengan arti kata doa yang dikabulkan Allah, dan apa yang dicita-citakannya akan terkabul. Di akhirat Allah berikan ganjaran kepada dia pahala berlipat ganda, yaitu tempatnya surga Jannatul Ma'wa. Nah itulah dia. Nah, ibu-ibu saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, mudah-mudahan ibu-ibu saudara-saudara